masih eksklusif. Syukur-syukur bisa sampai 2 tahun. Tapi kalau saya dia bekerja, ya mestinya sebelum dia berangkat itu susunya diperah dulu. Dikonsumsi oleh si anak, Pak. Nah, ketika orang tuanya sibuk bekerja, antara si ibu bekerja entah di pabrik atau si bapak entah bekerja di mana, sehingga kan terlewatkan nih untuk pengetahuan gizi kepada anak, pemberian gizi kepada anak. Ini gimana, Pak? Bisa dijelasin, Pak? Nah, ini juga salah satu kendala kita. Ya, di satu sisi idealnya si anak itu dia dikandung oleh ibunya sendiri, ya. Kemudian sejak si ibunya tadi bilang hamil, dia berlaku hidup yang sehat lah gitu ya, gizi yang sebagainya. Jadi setelah melahirkan dia harusnya disusui minimal 6 bulan, disebut ASI eksklusif, sampai anak itu berumur 2 tahun harus ASI, ya kan. Nah, kemudian pengetahuan juga kita kita berikan untuk si ibunya. Tapi kadang suka terkendala, ya kan. Mungkin ibunya bekerja di pabrik sehingga tidak punya waktu untuk mengurus anaknya. Setelah dia setelah dia melahirkan, selesai cuti langsung kerja, anaknya biasanya itu dititipkan ke orang tuanya. Nah, artinya tantangan di orang tuanya. Kalau orang tuanya ngerti minimal masalah gizi, mungkin kendala itu tidak kelihatan. Khawatirnya ini kendala dari pengetahuan ibu, termasuk juga asupan gizi untuk si anaknya, ya kan. Kalau ditinggal kerja mungkin tidak dikasih ASI, yang terjadi dikasih ASI, si ibunya mungkin kayak susu formula, ya kan. Susu formula apapun betul pasti kalah, ya kan, oleh ASI yang nutrisinya sangat bagus banget. Ya, di samping itu juga kecukupan gizi cukup untuk, ya mungkin karena kekurangan biaya, ya asal aja mungkin buat susunya tidak sesuai takaran atau dosis yang semestinya, sehingga demikian akan tergamulasi si anak dari sisi gizi tidak terjamin. Gizi rawan gizi ya, Pak. Bahasanya rawan gizi itu dia berdampak terhadap suatu penyakit, kan? Betul. Jadi kalau dia rawan gizi, artinya daya tahan tubuhnya dia lemah, gampang terkena penyakit, ya kan. Untuk anak yang bagus gizi mungkin dia tidak gampang sakit diare, sakit ispa gitu kan. Tapi kalau orang dengan kurang gizi, daya tahan tubuh mungkin gampang sekali terkena diare, mungkin karena faktor lingkungan yang kurang bersih atau makanan yang kurang bersih, ya kan. Nah, kemudian pengaruh yang lain juga ada juga, yaitu terhadap tadi si anaknya tidak punya daya tahan tubuh, ya kan. Minta himbauannya, Pak, terhadap orang tua nih di Kabupaten Subang ya, untuk memperhatikan gizi anak-anaknya. Ya, jadi idealnya saya bilang anak ini kan sejak dikandung itu si ibu hamilnya diperhatikan banget gizinya, ya kan. Si ibunya diperhatikan makanan yang bergizi, vitaminnya dikasih, termasuk pelaksanaan imunisasi ibu hamil kan ada. Nah, setelah dia melahirkan, idealnya minimal dia 6 bulan disusui anaknya, masih eksklusif. Syukur-syukur bisa sampai 2 tahun. Tapi kalau saya dia bekerja, ya mestinya sebelum dia berangkat itu susunya diperah dulu, disiapin tempat susunya, itu bisa ditaruh di, kalau dia punya lemari es, taruh di situ kan aman ya. Jadi pada saat anak membutuhkan pingin minum ASI, kasih ASI ibunya, ya kan. Hindarilah penggunaan susu formula, kecuali kalau betul ada mungkin ibunya kurang ya produksi ASI-nya, atau mungkin ibu sedang sakit, boleh. Tapi itu jangan pakai alasan untuk si anak diberikan susu formula, ya kan. Kalaupun toh terpaksa beli susu formula, ya takarannya yang sesuai anjuran, jangan dikurangin, karena itu kan nilai gizinya gitu. Dan si ibunya harus paten. Kalaupun toh dimiliki orang tuanya, tolong diajar orang tuanya, ya kan. Kan setelah umur 6 bulan anak boleh dikasih makanan tambahan yang lainnya. Nah, diajarin orang tuanya bagaimana makanan seusianya yang harus dikasih, yang terutama yang bergizi gitu.